Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Nah, alhamdulillah di video kali ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya di kolom komentar, dan mudah-mudahan kita konsisten untuk bikin video ini. Planningnya sih 1 sampai 2 minggu. Komentar-komentar kalian akan kita rangkum di beberapa video dan kita akan menjadikan satu video untuk menjawab. Nanti kita yang akan pilih, mungkin ada 5 atau berapa komentar yang bisa kita angkat, kita jadikan video, kita diskusikan bareng-bareng. Kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman, tapi yang sesuai kapasitas saya aja. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke komentar pertama yang ada dari Hobi dan Info. Hobi dan Info ini ada di video waktu saya ngeliput ini ya, waktu saya ngeliput di kandangnya Alfiano Farm, yang judulnya Materi Indukan Mewah dan Anakan Mr. Bejo yang Istimewa Alfiano Farm Mojokerto. Pertanyaannya dari Hobi dan Info, cara mencetak kambing kepala hitam bagaimana Mas? Bagaimana persilangannya? Nah, ini mencetak kambing kepala hitam dan bagaimana persilangannya. Oke. Saya jawab sesuai kapasitas saya aja ya, sesuai kemampuan saya menjawab aja. Dan sebetulnya kalau saya pribadi untuk mencetak kambing kepala hitam itu ya tetap dari segi genetik, apapun itu di luar dari misalkan kita ngawinin kambingnya ada jam-jamnya atau ada waktu-waktu tertentu, kalau saya sih lebih trust, lebih percaya tetap ke genetik. Dan memang ya mau nggak mau yang menjawab itu. Jadi seperti kayak misalkan kepala hitam ketemu kepala merah. Nah, kepala merah ini kadang kita juga nggak tahu kepala merah ini tercipta dari indukan atau pejantan yang seperti apa. Mungkin pejantannya hitam polos, atau mungkin pejantannya merah juga terus indukannya hitam polos, atau gimana, banyak faktor dan banyak kemungkinan. Nah, rata-rata biasanya kalau kepala hitam dan kepala merah keluarnya kepala hitam juga, atau kadang kepala hitam ketemu kepala merah keluarnya ada petasnya putih. Nah, itu bisa jadi ikut genetik, mungkin dari mbahnya si pejantan atau mbahnya si induk. Jadi kalau untuk pertanyaannya dari akun Hobi dan Info ini, cara mencetak kambing kepala hitam, saya sendiri masih tidak ada cara pasti untuk mencetak kambing kepala hitam seperti apa. Kecuali kita tahu genetik ya. Terkadang gini, hitam ketemu hitam aja kadang masih keluar ada putihnya gitu loh. Bagaimana persilangannya? Ya kurang lebih jawaban saya, kapasitas saya menjawab hanya sebatas itu ya guys ya. Oke, next kita ke pertanyaan kedua. Datang dari akun Bayu Indra. Ini ada di video saya waktu ngeliput Jala Sutra, yang judulnya Sudah Nggak Bisa Komen Dengan Kambing Ini Jala Sutra. Oke. Karena objeknya ini Jala Sutra ya, jadi pertanyaannya Mas Bayu Indra ini, bulu lebat perawatan apa keturunan? Berarti perawatan atau genetik? Dua-duanya, kalau menurut saya dua-duanya. Jadi gini, dua-duanya berpengaruh. Ketika ada kambing yang memang dari genetik bulu lebat dan dia juga menularkan sifat bulu lebat, entah itu dari pejantan atau dari induk, didukung dengan perawatan yang maksimal dan bagus, ya sangat mungkin dan sangat bisa. Bahkan mungkin bisa lebih baik pertumbuhannya, bisa lebih baik bentuk bulunya, bisa lebih baik bisa lebih maksimal dan optimal pertumbuhan bulu dari dari dada. Biasanya kambing itu kalau udah lebat rata-rata bagian yang rontok di bagian ketiak depan, perut depan sini biasanya tuh
rawan banget rontok. Karena ini pertanyaannya keturunan atau perawatan. Saya sih 90% tetap, kalau saya pribadi, lagi-lagi saya pribadi, 90% datangnya dari genetik atau dari keturunan. Sisanya perawatan, itu kita hanya bisa memaksimalkan apa yang ada di kambing itu sendiri. Jadi kalau misalkan genetik yang turun ke kambing itu bukan bulu lebat, sebaik apapun kita ngerawat ya kalau emang nggak ada bulunya ya gimana. Cuman mungkin kebersihan bisa kita dapat. Kalau sampai istilahnya kambing yang emang genetiknya dia nggak ada bulu lebat, tapi gimana caranya kita merangsang bulu itu supaya keluar, rambut itu supaya keluar, mungkin ada ya caranya, tapi saya masih belum ke sana. Saya juga belum tahu caranya seperti apa, menumbuhkan bulu, mendriwulkan bulu kalau kata teman-teman sekarang. Itu saya nggak paham caranya seperti apa. Cuman yang saya tahu, ketika bulu itu support dia datangnya dari genetik, kita tambah dengan perawatan maksimal, itu akan jadi lebih indah ya. Seperti kambing Jala Sutra ini. Kalau Jala Sutra kita lihat memang si bapaknya, si Balowo itu emang ya, walaupun bulunya dia kayaknya, saya mantaunya Balowo itu waktu insya Allah tahun 2020 kontes di Nganjuk kelas A kalau nggak salah. Dia bulunya juga lumayan lebat, apalagi yang terutama di bagian rewos. Rewos itu bulu belakang di bagian kaki, paha bisa sampai ke bawah. Nah, bisa kita lihat kalau Balowo ini kambingnya emang tinggi banget, jumbo. Nah, ketika turun ke Jala Sutra posturnya nggak dapat seperti Balowo, tapi dia dapat bulunya. Jadi dia dapat maksimalnya bulu juga dia dapat. Terus ya walaupun warnanya nggak sama Balowo. Balowo juga ada petaknya putih, tapi dia hitam. Kalau si Jala Sutra kan merah tapi ada petaknya. Kalau si Balowo hitam. Nah, lagi-lagi yang menjawab genetik ya guys ya. Kalau menurut saya, semua asumsi yang saya katakan di video ini itu menurut saya pribadi sangat bisa dan sangat mungkin itu salah. Oke, next pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita yang ada di Lampung Tengah, Mas Fikri Subing Jaya Farm. Mas tanya, apa patokan atau dari sisi mana kita bisa lihat posisi kambing siap berangkat ke arena kontes? Secara kalau dilihat fisiknya sudah oke. Salam dari Lampung Tengah. Oke. Untuk kesekian kalinya saya menjawab versi saya ya, Mas Fikri. Saya menjawab menurut saya pribadi, oke? Jadi untuk ngelihat siap atau enggaknya sebetulnya emang apa ya, yang bisa naker ya kita sendiri. Jadi kalau saya pribadi untuk berangkat ke arena kontes itu kita lihat kondisi kambing. Yang paling pertama itu lihat kambingnya itu sehat atau enggaknya. Mungkin kalau kambingnya itu masih nyusu atau kelas kecil, kelas E, D atau remaja di C, yang sangat rawan banget ketika setutan, ketika dikasih susu atau dimasukkan unsur cairan yang berlebih, sangat rawan banget bisa bocor atau yang biasa kita tahu mencret. Oke, sebentar. Terus kalau di kandang kita lihat kambing sudah ya sebetulnya kita lihat materinya dulu ya. Kita lihat materinya dulu, support atau enggak kita bawa ke lapangan. Mungkin dari 12 kriteria kira-kira minusnya kita di kriteria yang mana. Jadi kita harus sadar diri dulu, kita harus introspeksi dulu. Kita melihat kambing kita itu kesiapannya di mana. Oh, mungkin di posturnya dia udah siap nih. Posturnya dia udah siap, kebersihannya dia udah siap, bulu-bulunya, dan faktor-faktor segala yang mendukung, ya kenapa enggak dibawa aja. Kalau saya sih biasanya sebelum berangkat, ketika saya sudah ngelihat kambing saya yang ada di kandang ini siap untuk berangkat ke arena, ke kontes, saya nggak muluk-muluk. Jadi saya malah berusaha untuk oke,
kita berangkat kontes. Target bukan juara, tapi juara itu bonus. Supaya apa? Pertama, menenangkan diri sendiri. Jadi ketika ada hasil yang benar-benar tidak sesuai dengan expect kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi kita nggak ngerasa, kalau kata orang Jawa tuh gelo gitu loh, nggak ngerasa nyesel. Jadi memang berangkatnya siap untuk hasil apapun itu. Siap untuk kalah, siap untuk tidak dapat juara, siap untuk pokoknya siap untuk semuanya, apalagi menang. Jadi ketika kita memang tidak sesuai harapan, ya kita nggak ada gerundel dalam hati, kita nggak ini. Dan kalaupun kita ada yang tidak cocok dengan hasil penjurian, ya alangkah baiknya memang kita melakukan komplain ketika kontes itu berjalan. Nah ini mungkin buat teman-teman juga ya, atau saya mengingatkan diri saya sendiri yang sangat kurang ilmu ini, ketika ada kambing kita misalkan yang menurut kita penilaian ini kurang sreg atau bagaimana, ya sebisa mungkin saat itu juga kita melakukan komplain. Jangan sampai kontes selesai atau sudah dapat 1 hari atau 2 hari kontes selesai baru kita cari masa di media sosial. Nah kalau menurut saya itu cara-cara yang childish ya, cara-cara yang terlalu anak-anak sekali ya guys ya. Jadi kalau emang ada yang dirasa kurang cocok, hari itu juga, saat itu juga silahkan komplain, dan pasti juri terbuka. Saya memposisikan diri saya sebagai peserta, saya tidak membela pihak manapun. Kalau saya menjadi peserta, insya Allah saya akan melakukan itu saya akan pokoknya sebisa mungkin tidak melakukan hal yang sangat sebetulnya saya nggak suka, saya kurang suka juga ya ketika ngelihat teman-teman komplainnya setelah acara. Jadi pas acara itu kalian ngapain aja gitu. Jadi saya kadang ke situ. Tapi overall kesiapan kambing, kesiapan mental, dan tentunya finansial juga harus mendukung, karena kadang kalau kita kontes keluar kota itu jaraknya lumayan jauh, juga butuh biaya yang nggak sedikit, apalagi kalau kita bawa teman-teman, kita bawa supporter, atau biasanya mobil itu nggak cukup 1, biasanya 2 atau 3. Nah itu kan tentunya kesiapan operasional, mental, dan kambingnya juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya ini sih bukan pertanyaan ya, cuman ada komentar dari waktu video saya di Bagus Farm dari akun Mas Ibnu. Ya ini sampai saya pin ini guys. Yang punya kambing mahal-mahal aja biasa-biasa aja, tapi Jenderal Tani masih aja sombong. Macam dia pemilik kambing, tetap sabar Pak meski kau hadapi YouTuber sombong macam Jenderal Tani. Belum tahu dia. Sombong ini emang karakter dari lahir. Jadi enggak guys, jadi sombong dan congkak karakter itu memang saya bangun di video Jenderal Tani supaya tidak monoton. Kalian kalau istilahnya paham, kalian kalau istilahnya ngerti soal gimmick, ya memang gimmick itu yang saya gunakan supaya video-video dari Jenderal Tani ini nggak monoton. Jadi misal lawan bicara saya ngomong soal kambingnya yang kambing saya gini-gini, itu nyeletuk saya masuk. Jadi supaya kesannya memang video ini nggak kaku, dan akhirnya punchline-nya itu bisa jadi bahan ketawaan. Walaupun talentnya, objeknya ya saya sendiri yang bikin punchline pecah itu supaya bisa ketawa. Kita nonton video kambing review nih, terang-terangan kayak gini nih, ya masa mau monoton gitu-gitu aja. Jadi kadang emang karakter sombong dan congkak itu emang sengaja saya bangun untuk menghidupkan suasana yang kadang komunikasi antara saya dan narasumber ini kadang kaku. Jadi emang harus ada yang kita poles sedikit, kita improve sedikit. Mungkin dari kalau kambing saya di rumah itu biasa-biasa aja sih Pak.
Nah nanti itu saya tambahin ya, kalau teman-teman biasanya udah tahu ya biasa juara atau apa gitu. Itu sebetulnya gimmick aja guys. Tenang aja, kalau aslinya tetap baik hati dan rajin menabung. Ya mungkin segitu dulu ya guys ya, pertanyaan kita udah milih beberapa pertanyaan dari video kita berapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu Jan ya, sudah 2 minggu lalu. Nah mungkin kalau kalian mau komen-komen silahkan di video ini, nanti kita akan review komentar-komentar kalian, kita jawab langsung di video. Ya mudah-mudahan bisa konsisten 1-2 minggu sekali kita akan bikinkan video khusus tanya jawab, supaya saya juga lebih dekat dengan teman-teman lewat jawab pertanyaan atau jawab komentar di video seperti ini. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, semoga bermanfaat, yang baik diambil, yang jelek dibuang aja. Thank you, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.